Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif wa manafa'ana wa bi ulumihi fid dharin amin Allahumma amin. Abwabul jannati, pintu-pintu surga. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Ta'ala berfirman berupa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu digiring menuju surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Sehingga ketika mereka sampai ke surga, kemudian surga itu dibuka pintu-pintunya. Setelah dibuka, para penjaganya pun berkata, salamun alaikum tibtum. Keselamatan kepada kalian, bagus kalian. Fadkhuluha khalidin. Setelah mereka diberikan salam oleh penjaganya surga, kemudian mereka masuk dalam keadaan kekal selamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, jannati adnin mufattahatun lahumul abwab. Surga-surga Aden dibuka lahumul abwab, pintu-pintunya itu ada banyak. Sabata fil hadisis sahih alladzi rawahu as-saykhani anna abwabal jannati samaniyatun. Tetap di dalam hadis sahih bahwasanya ada riwayat yang mana diriwayatkan oleh as-saykhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya pintu-pintu surga itu jumlahnya ada 8. Jadi pintu surga itu jumlahnya ada 8. Walikulli ahlin amalu babin. Setiap ahli amal itu ada pintu. Min abwabil jannati, dari beberapa pintu surga. Yud'auna minhu bidzalikal amali, yang mana mereka itu diundang, dipanggil berdasarkan dengan amalnya. Maka falissaimina babu khosin yusamma babar rayyani. Maka bagi orang yang puasa itu mempunyai pintu yang khusus. Babun khosun, yang mana pintu itu dinamakan babar rayyan, pintu rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati, yang mana orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam pintu ar-rayyan tadi ketika waktu kiamat, yaumal qiyamah. La yadkhulu ma'ahum khairuhum, yang mana selain dari golongan as-shaimun maka tidak bisa masuk pintu surga. Yuqalu ainas shaimun, diucapkan mana orang-orang yang berpuasa, fayadkhuluna minhu, maka mereka pun masuk ke mana? Ke pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, maka apabila yang terakhir dari mereka itu masuk, ughliqa, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka orang yang lain pun tidak bisa masuk. Jadi di dalam keterangan kitab ini itu dijelaskan bahwasanya pintu-pintu surga itu jumlahnya ada 8 berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana setiap ahli amal itu mendapatkan pintunya. Jadi orang-orang yang ahli amal itu menempati atau memasuki pintu-pintu dari ahli amal tersebut. Pintu mana? Pintu yang ada 8 tadi. Min abwabil jannah. Dari mereka itu dipanggil berdasarkan dari ahli amalnya. Ada mungkin yang ahli amal apa, maka dia masuk di pintu yang bagian apa. Tergantung dari ahli amalnya apa itu. Maka falissoimin babun khosun. Maka orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli puasa itu dia dipanggil berdasarkan dengan ahli puasanya. Nah, orang-orang yang ahli puasa dia itu masuk di babur rayyan atau pintu-pintu ar-rayyan. Yang mana orang-orang yang bukan ahli puasa maka tidak akan masuk. Jadi ketika pintu surga itu dibuka, maka orang-orang yang ahli puasa pun juga akan masuk. Nah, ketika orang-orang yang akhir dari orang-orang puasa itu masuk, orang-orang yang lain pun tidak akan bisa masuk. Falan yadkhul minhu ahadun, maka akhiruhum ughliqa, ditutup pintunya itu. Nah, kalau di keterangan kitab yang lain itu jelaskan bahwasanya, kalau saya pernah membaca hadis bahwasanya
Nabi itu pernah berkata, saya melihat paling banyaknya orang yang puasa ahli surga, orang ahli surga yang dari golongan berpuasa, yaitu orang yang puasa ayyamil bid atau puasa tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan. Jadi, kalau kita sekarang puasa Ramadan memang puasa yang wajib. Semua orang pasti akan melaksanakannya. Ya bisa jadi ketika kita melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhlas menjalankannya, walaupun kita tidak melaksanakan puasa-puasa yang lain yang sifatnya sunnah, ketika kita ikhlas dan Allah pun ridho kepada kita, maka bisa jadi kita termasuk golongan orang yang masuk dalam dalam surga Ar-Rayyan, atau dalam golongan orang yang as-shaimin, orang-orang yang bisa berpuasa. Berpuasa ini tentu suatu yang memang harus dibiasakan. Dibiasakan itu artinya apa? Artinya dibiasakan untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelumnya hanya bisa menahan dari dohirnya, dari segi makan dan minum. Akan tapi puasa-puasa yang akan datang mungkin ditingkatkan dari segi ibadahnya, amaliyahnya, dan nafsunya dan lain-lain. Nah, suatu saat pasti itu akan ada kemajuan. Nah, dari kemajuan itu bisa jadi awal pintu kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pintu rahmatnya Allah, maka bisa jadi kita termasuk dari golongan as-shaimin. Yang mana as-shaimun atau as-shaimin mendapatkan surga Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Wa hunaka babun yuqalu lahu ad-duha. Dan di sana juga ada pintu yang mana pintunya itu dikatakan babud duha, pintu ad-duha. Apa itu? Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Ketika hari kiamat ada yang mengundang. Siapa itu? Ainal ladzina kanu yudimuna ala sholatid duha. Mana orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Hada babukum, inilah pintumu. Fadkhulu bi rahmatillah. Maka mereka pun masuk pintu duha dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di pintu-pintu yang 8 tadi ada juga pintu yang namanya pintu ad-duha. Ketika waktu kiamat diundang, siapa orang yang selalu melanggengkan sholat duha? Ayo siapa? Inilah pintumu. Kemudian mereka pun masuk dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di waktu duha kita melaksanakan sholat duha dengan selain dari niatan untuk mencari rizki, ya kita cukup sholat saja mencari ridhonya Allah. Nah, semoga Allah juga memberikan rizki walaupun kita tidak mencari rizki. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dan Allah pun ridho dengan rahmatnya Allah, kita pun juga bisa masuk ke dalam pintunya Allah, pintu surganya Allah SWT yang bernama babud duha, pintu ad-duha. Wa hunaka babun khasun la yadkhulu minhu illa man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu. Di sana juga ada pintu yang khusus yang tidak bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang yang memberikan makan kepada orang-orang mukmin sampai dia kenyang. Nah, ini bagus ini ya. Jadi ketika waktu puasa coba kita tingkatkan sedekah kita, coba kita melihat di sekeliling kita, tetangga kita ada yang kekurangan apa tidak. Atau mungkin saudara-saudara kita yang terdekat, apakah ada yang mungkin belum mempunyai apa. Nah, inilah kesempatan kita untuk menjadi orang yang ahli sedekah, yang memberikan makanan kepada orang mukmin sampai dia kenyang. Nah, bisa jadi ketika kita mau berusaha untuk melaksanakan memberikan sedekah, memberikan makanan kepada orang-orang mukmin sampai dia kenyang, kita bisa masuk ke pintu surganya Allah, pintu orang yang memberikan makanan kepada orang mukmin. Wa hunaka babun lissolati. Di sana juga ada pintu yang namanya pintu solat. Faman kana min ahli solati du'aya min babis solati. Di sana juga ada pintu yang namanya pintu solat. Jadi pintu surga itu ada yang namanya pintu solat. Maka apabila ada seseorang yang dia itu ahli solat, diundang untuk masuk di pintu solat.
Ahli sholat itu ya bermacam-macam. Mungkin ketika puasa Ramadan ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu kan juga termasuk awal dari untuk melaksanakan sholat-sholat yang memang jumlah rakaatnya banyak. Untuk mau berusaha memperbaiki diri agar tidak ada rasa malas untuk sholat. Itu salah satunya adalah sholat tarawih. Karena mungkin kalau kita di luar dari Ramadan, sholat sunnah-sunnah yang lain pun juga jarang dilakukan. Apalagi sholat malam, waktu sholat tahajud, waktu sahur ya. Kalau sahur kan memang kebanyakan orang bangun untuk melaksanakan sahur. Dan bisa jadi ada orang yang untuk kesempatan untuk melaksanakan, membiasakan sholat tahajud. Nah, orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, itu akan dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu sholat. Terus kemudian waman kana min ahlil jihadi. Waman kana min ahlil jihadi. Du'ya min babil jihadi. Ada orang yang dia itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala lewat pintu jihad. Siapa itu? Yaitu orang yang ahli jihad. Ada orang yang dipanggil pintu ar-rayyan sebab dia ahli puasa. Ada orang yang dipanggil menuju pintu surganya Allah dengan babud duha, pintu duha, karena apa? Karena ahli sholat duha. Ada orang yang dipanggil untuk menuju surganya Allah lewat pintu memberikan makanan kepada orang mukmin, ya karena dia tadi suka memberikan makanan kepada orang yang mukmin sampai dia kenyang. Ada orang yang dipanggil lewat pintu sholat, karena apa? Karena dia ahli sholat. Terus ada orang yang dipanggil lewat pintu jihad, karena apa? Ya karena ahli jihad. Jihad ini itu artinya banyak. Mungkin kalau dulu itu jihad fisabilillah dengan cara perang, menunggangi kuda, bawa pedang, jihad melawan orang kafir dulu, perang Badar, ada perang yang lain-lain. Nah, jihad untuk sekarang itu mungkin berbeda. Nah, pokoknya yang kita itu ada rasa jihad, mungkin menyebarkan agama Islam ataupun mungkin jihad-jihad yang lain. Bisa jadi kita dipanggil lewat pintu jihad ini. Karena namanya macam-macam. Terus ada wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqati. Adapun orang-orang yang ahli sedekah, dia itu dipanggil dari pintu sedekah. Jadi pintu itu dimasuki dari ahli amalnya. Tergantung ahli amal apa dia yang dimiliki sehingga dia bisa masuk pintu surganya lewat yang bermacam-macam itu pintunya. Ada yang ahli sholat, babus sholat, ada yang pintu duha, ada pintu rayyan, ada yang pintu jihad, ada yang pintu sedekah. Pintu sedekah itu macam-macam. Mungkin sedekah ketika waktu mau berbuka puasa, memberikan takjil, menitipkan takjil ke masjid, walaupun hanya berupa minuman ataupun hanya berupa buah-buahan, yang penting sedekah, diniati ikhlas. Nah, keikhlasan itulah yang sangat dicintai Allah daripada banyak tapi tidak ikhlas. Lebih baik lagi apa? Banyak juga ikhlas, itu yang lebih baik. Dari perbuatan kecil-kecil apapun yang bisa membuat Allah ridho, itu bisa membuat kita masuk surganya Allah SWT dengan apa? Dengan itu tadi, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan kecil apapun ya lakukanlah. Jangan sampai minder kepada orang-orang yang kaya, yang bisa sedekah banyak. Sedekah ada mungkin sedekahnya sampai memberikan makanan banyak ataupun yang lain, enggak apa-apa. Justru orang yang tidak mempunyai harta banyak, dia mau bersedekah kepada orang lain itu justru yang luar biasa. Bayangkan, memikirkan saja dirinya itu sudah agak kesulitan. Dia mau merelakan hartanya, walaupun sedikit, itu sungguh luar biasa. Taruhannya pun nyawa. Berbeda dengan orang yang kaya, ya mungkin ya berkurang hanya sedikit dari hartanya, berapa persennya. Tapi kalau orang yang tidak punya, dia mampu dan mau bersedekah walaupun sedikit, dan Allah ridho melihat dari keikhlasan hatinya, melihat dari niatnya, kesungguhan dia memberikan sedekah, maka Allah ridho. Seketika itu juga dia masuk surganya Allah dengan lewat pintu bagus sedekah. Wa man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min babin nafaqah. Ada orang yang dipanggil melalui pintu nafaqah. Siapa itu?
yaitu orang yang menginfakkan, memberikan nafkah pada keluarganya dengan hartanya karena dia fisabilillah, karena dia karena memang karena Allah ingin memberikan nafkah kepada keluarganya, dia bersungguh-sungguh walaupun dalam keadaan puasa dia masih bekerja, bahkan lebih giat lagi kalau ketika puasa karena mungkin memikirkan hari raya kan. Nah, ketika dia bekerja walaupun kayak kelihatannya tidak berupa ibadah, tapi dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya, maka Allah akan memanggil mereka yang memberikan nafkah keluarganya dengan pintu surganya Allah yang berupa babun nafkah, pintu nafkah. Makanya kalau orang-orang yang sedang bekerja mencari nafkahnya Allah Subhanahu, mencari nafkahnya untuk menghidupi keluarganya diniati karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, cukup niat ibadah walaupun itu kerja tapi dianggap ibadah. Nah, jadi pintu-pintu surga itu memang jumlahnya ada bermacam-macam. Tetapi kalau di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ada 8. Ada yang lewat pintunya berpuasa, ada yang pintu ahli ibadah, sholat, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli duha, ada yang ahli nafkah. Itu bermacam-macam. Coba kita pikirkan, kenapa Allah itu memberikan bermacam-macam ibadah kepada hambanya? Memberikan sedekah ya ibadah, bekerja pun kalau ta'ala juga ibadah. Kita jalan kaki menuju masjid untuk sholat pun juga ibadah. Wa bikulli khatwatin sedekah, sedekah juga ibadah. Kenapa? Kalau kita mau berpikir, memang manusia itu diciptakan dalam keadaan bosan. Memang manusia diciptakan dalam keadaan bosan. Ada yang sudah beli HP terbaru, iPhone apa itu yang terbaru. Kemudian ada keluaran terbaru lagi, bosan, beli lagi. Ada beli yang kerja beli laptop yang belasan juta atau puluhan juta. Ada yang seri terbaru lagi, maka beli lagi. Ataupun mungkin yang kendaraan yang dimiliki oleh orang umum banyak. Mungkin ada keluaran PCX terbaru. Terus kemudian ada yang terbaru lagi, beli lagi, ditukangkan. Itu memang sifat fitrahnya manusia memang seperti itu, sifat bosan. Nah, kenapa kok diciptakan macam-macam ibadah? Ya karena Allah itu melihat bahwasanya manusia itu diciptakan dalam sifat bosan. Nah, dari sifat bosan itu Allah tidak mau kalau hambanya itu bosan ibadah cukup satu saja. Misalnya diciptakan ibadah hanya sholat. Ya orang bosan. Kadang sholat 5 waktu aja kayak ngerasa berat, bosan. Nah, makanya Allah memberikan banyak pintu ibadah, pintu pahala dengan beberapa macam ibadah. Karena manusia itu tadi sifatnya bosan. Makanya Allah memberikan banyak ibadah, banyak macam-macam yang dinilai ibadah karena Allah melihat manusia itu memiliki sifat bosan. Karena bosan tadi Allah mempunyai cara agar hambanya itu tetap mempunyai ibadah, mempunyai pahala dengan cara bermacam-macam. Ada yang pintu sedekah, ada yang caranya mungkin memberikan zakat, ada yang wakaf, ada yang bermacam-macam. Itu cara Allah, itu bahasa cintanya Allah memikirkan hambanya bagaimana caranya agar hambaku ini walaupun dia mempunyai sifat bosan tetapi tetap ibadah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sedekah, ada yang memberikan banyak-banyak, bahkan memberikan ilmu kepada orang lain pun juga termasuk pahala. Nah, itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Agar apa? Agar tadi ibadahnya banyak, bermacam-macam pahala, sehingga memudahkan manusia untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan satu, kira-kira kita itu masuk pintu lewat yang mana? Sedangkan kita sudah mempunyai kuncinya. Kuncinya apa ya? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sudah mempunyai kuncinya. Nah, kunci ini itu kita mau bawa kemana? Kira-kira sampai mati itu kita bawa apa tidak? Ya semoga kita membawa semuanya. Dan ketika kita sudah membawa, kira-kira itu kita digiring, diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pintu yang mana? Nah, coba kita koreksi diri sendiri. Kita termasuk ahli yang mana? Ahli sedekah, apa ahli shaim, ahli puasa, atau ahli duha, atau ahli nafkah, atau ahli memberikan makanan, atau ahli jihad, atau ahli
yang lain. Kita coba introspeksi. Karena apa? Karena tadi walikulli ahli amalin bab. Pintu-pintu itu tergantung ahli amalnya. Amal itu yang bisa secara dohirnya, amal itu yang bisa menggiring kita untuk masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang bisa menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya tidak lebih karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada birahmatillah, dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kiaskan, kita bandingkan. Semisal kita masuk surga berdasarkan ibadah kita. Mungkin orang ngomongnya umurnya 60 tahun. 60 tahun itu aja tidak setiap hari pasti sholat. Artinya tidak 24 jam itu sholat. Mungkin sholat isya 6 menit, 5 menit. Maghrib juga 5 menit. Mungkin kalau dikalkulasi sekitar mungkin ya setengah jam lebih. Setengah jam cuman dikalikan selama umur 40 tahun atau 50. Kira-kira berapa tahun itu? Nah, apa kita mau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala cuman berdasarkan tahun saja yang kita ibadahi? Padahal di situ dijelaskan bahwasanya yang ayat pertama tadi, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibadum fadkhuluha khalidin. Di sini disifati kekal. Kekal selamanya. Ibadah kita cuma beberapa tahun. Kan enggak seimbang kalau cuma dinilai dari segi kuantitas. Enggak akan bisa mencukupi sifat kekal tadi. Maka kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu caranya menggapainya dengan apa? Ya tadi, berusaha memberikan banyak amal. Mungkin ahli amalnya sedekah, amal ahli puasa, ahli ibadah, ahli sholat, ahli nafkah, ahli sedekah. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bisa membukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah ridho sehingga Allah pun akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam pintunya tadi. Jadi surga itu memang sesuatu yang sifatnya itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya melihat dari sisi kita, itu keterangannya bagaimana, itu bagaimana. Ya semoga kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, dalam keadaan tanpa hisab. Itu yang paling diinginkan oleh semua manusia, tanpa hisab. Bahkan semoga kita pun juga mendapatkan syafaat. Siapa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan lupa, walaupun kita ahli sholat, ahli sedekah, jangan lupa kita juga harus menjadi ahli sholawat. Ahli sholat itu ya mungkin kita setiap harinya menargetkan sholawat kita kepada Nabi berapa kali. Pokoknya ada yang 100, ada yang 1000, ada yang lebih baik lagi ya 1000. Itu yang kalau konsisten kita bisa mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa masuk surga dengan jalur VIP ya, dengan jalurnya syafaatnya Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah SWT, sehingga kita pun juga mendapatkan rahmatnya dan ridhonya, sehingga kita mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kita akan membahas tema-tema yang lain di hari-hari berikutnya. Cukup sampai sini para pemirsa. Kalau ingin melihat kajian lagi, ngaji kitab, tetaplah standby di TikTok KUA Kragan. Setiap hari pasti ada live tentang ngaji tematik berdasarkan yang diposting oleh KUA Kragan. Di Instagram ada flyernya, ada tema-tema yang akan ditampilkan setiap harinya. Cukup pantau di situ jadwalnya dan ikuti kajiannya, mengajinya tematik. Nanti yang isi pun juga berbeda-beda. Tentu yang isi itu orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Cukup itu saja. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, diridhai Allah Subhanahu wa taala, menuju pintu yang semuanya. Nah, jangan cuma satu saja. Kalau bisa semuanya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.